Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ninik Rasmatu Adia. Di sini saya akan menjelaskan tentang peraturan pemerintah PP nomor 57 tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan. Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Standar Nasional Pendidikan mencakup standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, standar penilaian pendidikan, standar tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, dan standar pembiayaan. Standar Nasional Pendidikan digunakan sebagai acuan pengembangan kurikulum dan penyelenggaraan pendidikan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Standar Nasional Pendidikan disempurnakan secara terencana, terarah, dan berkelanjutan untuk meningkatkan mutu pendidikan sesuai dengan tuntunan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global. Yang pertama, ada standar kompetensi lulusan. Standar kompetensi lulusan merupakan kriteria minimal tentang kesatuan sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang menunjukkan capaian kemampuan peserta didik dari hasil pembelajarannya pada akhir jenjang pendidikan. Standar kompetensi lulusan dirumuskan berdasarkan tujuan pendidikan nasional, tingkat perkembangan peserta didik, kerangka kualifikasi nasional Indonesia, dan jalur jenjang dan jenis pendidikan. Standar kompetensi lulusan digunakan sebagai pedoman dalam penentuan kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan dikecualikan bagi pendidikan anak usia dini. Ketercapaian standar kompetensi lulusan ditentukan berdasarkan data komprehensif mengenai peserta didik yang diperoleh secara berkesinambungan selama periode pembelajaran. Terdapat standar kompetensi lulusan pada satuan pendidikan jenjang anak usia dini, satuan pendidikan jenjang pendidikan dasar, satuan pendidikan jenjang pendidikan menengah umum, satuan pendidikan jenjang pendidikan menengah kejuruan, satuan pendidikan jenjang pendidikan tinggi. Standar kompetensi lulusan pada pendidikan anak usia dini merupakan standar tingkat pencapaian perkembangan anak usia dini. Standar tingkat pencapaian perkembangan anak usia dini sebagaimana dimaksud difokuskan pada aspek perkembangan anak yang mencakup nilai agama dan moral, fisik motorik, kognitif, bahasa, dan sosial emosional. Pada standar kompetensi lulusan pada satuan pendidikan jenjang pendidikan dasar difokuskan pada penanaman karakter yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila serta kompetensi literasi dan numerasi peserta didik. Standar kompetensi lulusan pada satuan pendidikan jenjang pendidikan menengah umum difokuskan pada pengetahuan untuk meningkatkan kompetensi peserta didik agar dapat hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut. Standar kompetensi lulusan pada satuan pendidikan jenjang pendidikan menengah kejuruan difokuskan pada keterampilan untuk meningkatkan kompetensi peserta didik agar dapat hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut sesuai dengan kejuruannya. Standar pendidikan lulusan pada satuan pendidikan jenjang pendidikan tinggi difokuskan pada persiapan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang berakhlak mulia, memiliki pengetahuan, keterampilan, kemandirian, dan sikap untuk menemukan, mengembangkan, serta menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang bermanfaat bagi kemanusiaan. Yang kedua, ada standar isi. Standar isi merupakan kriteria minimal yang mencakup ruang lingkup materi untuk mencapai kompetensi lulusan pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu. Ruang lingkup materi sebagaimana dimaksud merupakan bahan kajian dalam muatan pembelajaran.
Ruang lingkup materi dirumuskan berdasarkan muatan wajib sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, konsep keilmuan, dan jalur jenjang dan jenis pendidikan. Yang ketiga, ada standar proses. Standar proses merupakan kriteria minimal proses pembelajaran berdasarkan jalur, jenjang, dan jenis pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan. Standar proses meliputi perencanaan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, dan penilaian proses pembelajaran. Perencanaan pembelajaran dilakukan oleh pendidik. Perencanaan pembelajaran sebagaimana dimaksud merupakan aktivitas untuk merumuskan capaian pembelajaran yang menjadi tujuan belajar dari suatu unit pembelajaran, cara untuk mencapai tujuan belajar, dan cara menilai ketercapaian tujuan belajar. Pelaksanaan pembelajaran dilakukan oleh pendidik dengan memberikan keteladanan, pendampingan, dan fasilitasi. Pelaksanaan pembelajaran tersebut diselenggarakan dalam suasana belajar yang interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, dan memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. Penilaian proses pembelajaran sebagaimana dimaksud merupakan asesmen terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran. Penilaian proses pembelajaran sebagaimana dimaksud dilakukan oleh pendidik yang bersangkutan dalam rangka meningkatkan kualitas proses pembelajaran. Penilaian proses pembelajaran selain dilaksanakan oleh pendidik dapat juga dilaksanakan oleh sesama pendidik, kepala satuan pendidikan, dan atau peserta didik. Penilaian proses pembelajaran oleh sesama pendidik merupakan asesmen oleh sesama pendidik atas perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran yang dilakukan oleh pendidik yang bersangkutan. Penilaian proses pembelajaran oleh kepala satuan pendidikan merupakan asesmen oleh kepala satuan pendidikan pada satuan pendidikan tempat pendidik yang bersangkutan atas perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran yang dilakukan oleh pendidik yang bersangkutan. Penilaian proses pembelajaran oleh peserta didik merupakan asesmen oleh peserta didik yang diajar langsung oleh pendidik yang bersangkutan atas pelaksanaan pembelajaran yang dilakukannya. Yang keempat, ada standar penilaian pendidikan. Standar penilaian pendidikan merupakan kriteria minimal mengenai mekanisme penilaian hasil belajar peserta didik. Penilaian hasil peserta didik tersebut dilakukan oleh pendidik. Mekanisme atau prosedur dalam melakukan penilaian meliputi perumusan tujuan penilaian, pemilihan dan atau pengembangan instrumen penilaian, pelaksanaan penilaian, pengolahan hasil penilaian, dan pelaporan hasil penilaian. Penilaian hasil peserta didik berbentuk penilaian formatif dan penilaian sumatif. Penilaian formatif bertujuan untuk memantau dan memperbaiki proses pembelajaran serta mengevaluasi pencapaian tujuan pembelajaran. Penilaian sumatif pada jenjang pendidikan dasar dan jenjang pendidikan menengah bertujuan untuk menilai pencapaian hasil belajar peserta didik sebagai dasar penentuan kenaikan kelas dan kelulusan dari satuan pendidikan. Penilaian hasil belajar peserta didik untuk penentuan kelulusan dari satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dilakukan melalui mekanisme yang ditentukan oleh satuan pendidikan dengan mengacu pada standar kompetensi lulusan. Penilaian sumatif pada jenjang pendidikan tinggi bertujuan untuk menilai pencapaian hasil belajar peserta didik sebagai dasar penentuan kelulusan dari mata kuliah dan kelulusan dari program studi.
Penilaian hasil belajar peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi diatur lebih lanjut oleh masing-masing perguruan tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kelima, ada standar tenaga kependidikan. Standar pendidik merupakan kriteria minimal kompetensi dan kualifikasi yang dimiliki pendidik untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagai teladan, perancang pembelajaran, fasilitator, dan motivator peserta didik. Kriteria minimal kompetensi pendidik meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional. Kriteria minimal kualifikasi pendidik pada pendidikan non-formal diatur oleh Menteri. Kriteria minimal kualifikasi pendidik yang dimaksud merupakan kualifikasi akademik minimal yang harus dipenuhi oleh pendidik yang dibuktikan dengan ijazah atau ijazah dan sertifikat keahlian. Kriteria minimal kualifikasi pendidik sebagaimana dimaksud meliputi sarjana untuk pendidik pada pendidikan anak usia dini jalur formal dan pendidik pada jenjang pendidikan dasar dan menengah jalur formal, magister atau magister terapan untuk pendidik pada jenjang pendidikan tinggi program diploma dan sarjana, doktor dan atau doktor terapan untuk pendidik pada jenjang pendidikan tinggi program magister dan doktor, dan magister atau magister terapan berpengalaman kerja minimal 2 tahun yang relevan dengan program studi untuk pendidik pada pendidikan profesional. Pada pendidikan profesi. Dalam hal pemerintah pusat atau pemerintah daerah belum dapat memenuhi kebutuhan pendidik, maka kualifikasi pendidik sebagaimana dimaksud dapat dipenuhi melalui uji kelayakan dan uji kesetaraan. Standar tenaga kependidikan selain pendidik merupakan kriteria minimal kompetensi yang dimiliki tenaga kependidikan selain pendidik sesuai dengan tugas dan fungsi dalam melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan. Kompetensi tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud meliputi kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan. Tenaga kependidikan selain pendidik, jumlah dan jenisnya disesuaikan dengan kebutuhan, pengelolaan, dan penyelenggaraan di satuan pendidikan. Yang keenam, ada standar sarana dan prasarana. Standar sarana dan prasarana merupakan kriteria minimal sarana dan prasarana yang harus tersedia pada satuan pendidikan dalam penyelenggaraan pendidikan. Sarana merupakan segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dan perlengkapan dalam mencapai tujuan pembelajaran. Prasarana merupakan fasilitas dasar yang dibutuhkan untuk menjalankan fungsi satuan pendidikan. Standar sarana dan prasarana ditentukan dengan prinsip menunjang penyelenggaraan pembelajaran yang aktif, kreatif, kolaboratif, menyenangkan, dan efektif, menjamin keamanan, kesehatan, dan keselamatan, ramah terhadap penyandang disabilitas, dan ramah terhadap kelestarian lingkungan. Yang ketujuh, ada standar pengelolaan. Standar pengelolaan merupakan kriteria minimal mengenai perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pendidikan yang dilaksanakan oleh satuan pendidikan agar penyelenggaraan pendidikan efisien dan efektif. Perencanaan kegiatan pendidikan bertujuan untuk peningkatan kualitas proses dan hasil belajar secara berkelanjutan berdasarkan evaluasi diri satuan pendidikan.
Perencanaan kegiatan pendidikan sebagaimana dimaksud dituangkan dalam rencana kerja jangka pendek dan rencana kerja jangka menengah. Rencana kerja jangka pendek merupakan rencana kerja tahunan sebagai penjabaran rinci dari rencana kerja jangka menengah satuan pendidikan. Rencana kerja jangka menengah merupakan perencanaan kegiatan pendidikan yang disusun untuk periode 4 tahun. Pelaksanaan kegiatan pendidikan sebagaimana dimaksud merupakan tindakan untuk menggerakkan dan menggunakan seluruh sumber daya yang tersedia di satuan pendidikan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Pengawasan kegiatan pendidikan sebagaimana dimaksud merupakan kegiatan pemantauan, supervisi, serta evaluasi secara berkala dan berkesinambungan. Pengawasan kegiatan pendidikan sebagaimana dimaksud bertujuan untuk memastikan pelaksanaan pendidikan yang transparan dan akuntabel serta peningkatan kualitas proses dan hasil belajar secara berkelanjutan. Pengawasan kegiatan pendidikan sebagaimana dimaksud dilaksanakan oleh Kepala Satuan Pendidikan, pemimpin perguruan tinggi, komite sekolah atau madrasah, pemerintah pusat dan atau pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang terakhir ada standar pembiayaan. Standar pembiayaan merupakan kriteria minimal mengenai komponen pembiayaan pendidikan pada satuan pendidikan. Pembiayaan pendidikan terdiri atas biaya investasi dan biaya operasional. Biaya investasi sebagaimana dimaksud meliputi komponen biaya investasi lahan, penyediaan sarana dan prasarana, penyediaan dan pengembangan sumber daya manusia, dan modal kerja tetap. Biaya operasional sebagaimana dimaksud meliputi komponen biaya personalia dan non-personalia. Selanjutnya itu ada pengembangan, pemantauan, dan pelaporan standar nasional pendidikan. Pengembangan standar nasional pendidikan serta pemantauan dan pelaporan pencapaiannya secara nasional dilaksanakan oleh suatu badan yang menyelenggarakan tugas dan fungsi standarisasi, penjaminan, dan pengendalian mutu pendidikan. Badan tersebut bertanggung jawab kepada Menteri dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Badan sebagaimana dimaksud dapat melibatkan pakar. Ketentuan lebih lanjut mengenai badan sebagaimana dimaksud diatur oleh Menteri. Selanjutnya ada kurikulum. Kurikulum merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Standar nasional pendidikan yang menjadi acuan dalam pengembangan kurikulum meliputi standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, dan standar penilaian pendidikan. Kurikulum terdiri atas kerangka dasar kurikulum dan struktur kurikulum. Kerangka dasar kurikulum sebagaimana dimaksud merupakan rancangan landasan utama dalam pengembangan struktur kurikulum. Struktur kurikulum sebagaimana dimaksud merupakan pengorganisasian atas kompetensi, muatan pembelajaran, dan beban belajar. Kerangka dasar kurikulum dan struktur kurikulum sebagaimana dimaksud dalam menjadi landasan bagi pengembangan kurikulum satuan pendidikan. Pengembangan kurikulum satuan pendidikan melibatkan komite sekolah atau madrasah di bawah koordinasi dan supervisi Dinas Pendidikan atau kantor kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama, kabupaten atau kota.
Pengembangan kurikulum satuan pendidikan dapat melibatkan masyarakat. Kurikulum disusun sesuai dengan jenjang pendidikan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan memperhatikan peningkatan iman dan takwa, peningkatan akhlak mulia, peningkatan potensi, kecerdasan dan minat peserta didik, keragaman potensi daerah dan lingkungan, tuntunan pembangunan daerah dan nasional, tuntunan dunia kerja, perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, agama, dinamika perkembangan global, dan persatuan nasional dan nilai-nilai kebangsaan. Kurikulum pendidikan dasar dan menengah wajib memuat pendidikan agama, pendidikan kewarganegaraan, bahasa, matematika, ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan sosial, seni dan budaya, pendidikan jasmani dan rohani, keterampilan atau kejuruan, dan muatan lokal. Kurikulum pendidikan tinggi wajib memuat pendidikan agama, pendidikan kewarganegaraan, dan bahasa. Muatan sebagaimana dimaksud dapat dituangkan secara terpisah atau terintegrasi dalam bentuk mata pelajaran atau mata kuliah, modul, blok, atau tematik. Evaluasi. Evaluasi meliputi evaluasi hasil belajar peserta didik dan evaluasi sistem pendidikan. Evaluasi hasil peserta didik dilakukan oleh pendidik. Evaluasi hasil belajar peserta didik dilakukan untuk memantau proses, kemajuan, dan perbaikan hasil belajar peserta didik secara berkesinambungan dan menilai pencapaian hasil belajar peserta didik. Evaluasi hasil belajar peserta didik mengacu pada standar penilaian pendidikan dan standar kompetensi lulusan. Evaluasi hasil belajar peserta didik dilakukan terhadap peserta didik pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Evaluasi sistem pendidikan sebagaimana dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan lembaga mandiri. Selanjutnya ada akreditasi. Akreditasi dilakukan untuk menentukan kelayakan satuan dan atau program pendidikan. Akreditasi dilakukan sebagai bentuk akuntabilitas publik oleh pemerintah pusat dan atau lembaga mandiri. Akreditasi oleh pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dilakukan terhadap satuan pendidikan anak usia dini, satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah, program pendidikan kesetaraan, satuan pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi, dan program pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi. Dalam hal program pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi telah dilakukan akreditasi oleh lembaga mandiri sebagaimana dimaksud, maka pemerintah pusat tidak melakukan akreditasi. Lembaga mandiri sebagaimana dimaksud harus memenuhi persyaratan paling sedikit berbadan hukum Indonesia yang bersifat nirlaba dan memiliki pakar yang berpengalaman di bidang evaluasi pendidikan.